Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim sedang berada di daerah Jakarta Pusat dan akan mengunjungi rumah salah satu pahlawan revolusi, yaitu Letnan Jenderal MT Haryono yang diculik pasukan Cakrabirawa di malam G30S Gerakan Separatis Partai Komunis Indonesia ya. Dan beliau dibawa ke Lubang Buaya bersama para jenderal yang lainnya. Untuk posisi rumahnya sendiri ini berada di daerah komplek elit ya, di daerah sini nih. Ini banyak sekali rumah-rumah mewah karena ini tuh bukan rumah pribadi Letnan Jenderal MT Haryono sendiri, ditempatin sampai tahun 2019 sama keluarganya. Yang penasaran kondisi rumahnya sekarang, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang bantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu meledas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Untuk posisi rumahnya sendiri itu berada di perempatan sana tuh, di paling ujung ya. Ini komplek kawasan rumah-rumah mewah semua di sini ya, banyak sekali rumah-rumah mewah. Rumahnya yang sebelah kiri berarti ya, dari arah sini. Kalau misalkan dari arah sana pas banget. Dan sekarang mau dijadikan museum oleh pengelolaan budaya atau cagar budaya Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini rumah mewah. Di sebelah sini juga ini sepertinya ada rumah tua ya, rumah bersejarah juga. Dan ininya terbuka tuh ya, kondisinya seperti ini ya. Rumahnya tuh seperti ini, jadi seperti kurang terawat ya, atau mungkin ini masih rumahnya Jenderal MT Haryono kali ya, atau bukan. Kita coba ngambil gambar di sini ya teman-teman, saya soalnya bagus banget nih posisi rumahnya. Oke, kita lanjut lagi yuk, berjalan ke sana ya, lanjut lagi ke sebelah sana. Dan kita akan masuk ke rumahnya Letnan Jenderal MT Haryono. Nah, kebetulan itu istri saya sedang ngobrol bersama penjaga rumah atau pengelola rumah Letnan Jenderal MT Haryono. Ibu, maaf, kalau yang sebelah sini tuh rumah siapa? Angkatan udara. Oh, rumahnya angkatan udara. Tapi kosong. Oh, kosong. Tapi tadi kayak ada orang saya lihat dari jalan deh. Oh, itu mbak yang bersih ini, yang bersih itu. Ntar dia itu nempatin. Berarti ini rumahnya angkatan udara Republik Udara. Indonesia. Berarti ini komplek angkatan. Enggak. Komplek sini komplek aja, Jalan Prambanan gitu. Tapi jenderalnya lain-lain. Oh, beda. Angkatan darat, angkatan udara. Berarti yang ini rumahnya Letnan Jenderal MT Haryono. Oke. Nah, ini rumah dulu waktu penculikan Gerakan Separatis 30 September di sini ya Bu ya? Iya. Kalau saya boleh masuk Bu? Boleh. Oke, siap. Namun lihat-lihat dulu sekeliling ya Bu ya. Nah, ini komplek perumahan para jenderal berarti di sini ya. Angkatan darat, udara, laut, dan Udara sama darat. doang. Oh, angkatan udara dan juga darat Heeh. di sini semua. Itu di samping juga sama rumah jenderal juga. Iya. Oke Bu, saya izin mau masuk ya. Kan? Masuk. Ayo dari Yuk kita masuk ke rumahnya Letnan Jenderal MT Haryono. Dan ini komplek perumahannya ya. Rumahnya pada bagus semua. Masya Allah. Ibu. Monggo. Iya. Berarti dari dulu sampai sekarang seperti ini bangunan rumahnya Bu. Waktu malam penculikan juga kayak gini. Dikunci nggak Bu? Iya. Boleh masuk? Iya. Oke, assalamualaikum. Nah, jadi rumah ini tuh ditempatin sampai tahun 2019 terakhir ya Bu ya? Iya. Ditempatin sampai tahun 2019
Dan di sebelah sini ini merupakan kamar tidur. Dulunya kamar tidur, namun sekarang ini ya dijadiin tempat apa ya? Semacam kayak ruang tamu atau kayak gitu, penataan lah mungkin barang-barang dari keluarga Letnan Jenderal MT Haryono. Di sebelah sini ini tempat penerimaan tamunya ya Pak ya? Ya. Di sebelah sini tempat penerimaan tamu waktu dulu. Oh iya, iya di sini. Di sebelah sini, dan tadi yang di belakang itu kamar tidur ya. Iya, itu kamar tidur. Kamar tidur, nah ini Kamar yang ditempatin dari tahun sampai tahun 2019. Jadi barang-barang kunonya atau barang-barang antik zaman dulunya udah nggak ada ya Pak ya? Iya, Sebagian. yang masih ada. Sebagian yang masih ada, dan ini diserahkan itu sama putra-putrinya mungkin ya, keturunan dari MT Haryono ke pemerintah DKI. Iya. Dan ini ada 2014 kan ibunya udah. Oh, jadi 2014 tempat ibunya wafat dan keluarganya sering bolak-balik ke sini sampai tahun 2019 terakhir. Iya, 2019 tuh diambil alih Pemda. Di 2019 itu diambil alih sama Pemda. Namun belum peresmian itu atau udah peresmian? Belum. Belum peresmian. Berarti bentar lagi. Masih agak berantakan. Masih agak berantakan. Seperti nggak seperti yang Museum Sasmita Loka Ahmad Yani, Sasmita Kaloka Ahana Sution itu benar-benar masih komplit ya, udah jadi museum ya. Dan ini berarti peninggalan dari Letnan Jenderal MT Haryono Pak. Iya. Ini teh apa sih? Ini meja Piano. Oh, meja belajar. Meja belajarnya dari MT Haryono. Berarti ini fotonya ya. Iya, untuk beliau itu anak-anaknya. Ini anak-anak. Itu anak-anaknya itu. Ini Itu beliau. Letnan Jenderal bersama putra-putrinya ya. Putra-putri. Putra-putrinya. Dan ini Amelia Yani, sepenggal cerita dari Dusun Bawuk. Terus juga ini dokter DI Panjaitan. Ada Al-Quran juga, ini meja belajar ya Pak ya. Seperti ini, tapi kalau bangunannya dari dulu sampai sekarang seperti ini ya Pak ya? Enggak, ini udah dirubah. Dulu kan sebelum diambil alih Pemda itu dia diperluas karena kan dulu Cakrabirawa itu masuknya kan lewat sini. Oh, Cakrabirawa lewat sini. Jadi dari anak sama ibunya itu dibongkar biar nggak trauma gitu. Makanya ini dibongkar, diperluas waktu itu. Ini baru 2000 berapa ya, antara 2002 2003 baru direnovasi. Direnovasi kembali. Jadi pasukan Cakrabirawa masuk lewat sini dan diperluas oleh keturunan MT Haryono karena masih ada sedikit trauma mungkin ya. Trauma diperluas, dan dulunya ini masih area kebun ya ke sebelah sini. Sekarang sebelah sana kebun, sekarang udah jadi taman, dijadiin taman ya buat mungkin para pengunjung biar nyaman datang ke sini. Bener nggak Pak? Nah, ini ada, kami ucapkan terima kasih kepada Museum Jenderal MT Haryono yang telah menerima kami dari komunitas sejarah. Oh, ini mah itu ya, kunjungan-kunjungan ya Pak ya? Iya, ini dari ini ibu, maaf. Iya, itu ibu. Wafat tahun 2014. Dan ini itu MT Haryono. MT Haryono beserta ibu. Nampak jelas pahlawan nasional Mayor Jenderal MT Haryono dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024 Kota Jakarta Pusat. Di tempat ini pada dini hari Jumat 1 Oktober 1965 telah terjadi tragedi peristiwa tragis gerakan 30 September 1965 G30 SPKI Majen. Oh, berarti waktu itu pangkatnya masih Mayor Jenderal ya Pak? Iya, masih Majen. Mayor Jenderal. Setelah kasih gelar anumerta dirubah jadi Letnan Jenderal ya. Iya. Mayor Jenderal MT Haryono salah satu pahlawan revolusi yang gugur. Pasukan Cakrabirawa datang ke kediaman MT Haryono dengan dalih perintah penjemputan untuk menghadap Presiden Soekarno. MT Haryono berusaha melayani dan melarikan diri. Melawan dan melarikan diri. Namun akhirnya ditembak dan tewas. Jenazah beliau kemudian dibawa ke Lubang Buaya, sebuah lokasi yang menjadi tempat pembuangan jasad para korban penculikan. MT Haryono menjadi target karena dianggap sebagai ancaman bagi upaya PKI untuk merebut kekuasaan. Beliau dikenal sebagai seorang perwira tinggi yang tegas dan loyal kepada negara serta memiliki pengaruh yang besar di kalangan militer. Karir militernya berkembang pesat. Ia pernah menjadi sekretaris delegasi militer Indonesia saat Muhammad Hatta bertugas dalam konferensi Meja Bundar. Kemampuannya dalam berbahasa asing,
khususnya Belanda dan Inggris sangat membantu dalam menjalankan tugas diplomasi. MT Haryono bersama dengan para korban lainnya ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanannya dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Salah satu pahlawan revolusi berarti Jenderal Ahmad Yani, Jenderal D.I. Panjaitan, Jenderal S. Parman, Jenderal Sutoyo, Jenderal apa lagi? Oh, Pierre Tendean yang ajudan, bukan jenderal ya, ajudannya Pak Nas atau Abdul Haris Nasution. Ini apa, meja makan ini Bapak ya? Oke, berarti kalau di itu mah di Pak Yani mah ada ya baju-baju Jenderal MT Haryono. Iya, kalau di sini nggak ada, mungkin di museum. Sasmita Loka ada ya Pak ya? Iya. Dan ini jadi saksi bisu. Berarti dia ini bangunan awal Pak? Ya. Seperti ini berarti ya waktu Cakrabiroto masuk ke laut sini? Iya, ini udah replika. Replikanya dulu. Kalau dulu mah dibongkar, diperluas. Iya, Diperluas terus ya sekarang dibuat lagi replikanya seperti ini. Iya. Dan rumahnya emang sebesar ini, kecil ya Pak ya? Rumah minimalis. Emang kalau dulu tuh nggak ada ajudannya gitu kalau Pak MT Haryono? Nggak punya ajudan? Nggak ada rumah ajudan? Semuanya area perkebunan di sini semua ya. Ya maklum tahun 65 sih. Berarti kalau bekas-bekas peluru kayak gitu udah nggak ada di sini ya Pak ya? Udah nggak ada. Ini apa ini? Kalau ini Tempat buku? model apa, buffet ya? Kosong. Oh, kosongan ya Pak ya? Kosong. Jadi nggak ada barang-barang dari Letnan Jenderal MT Haryono. Kalau kamar tidurnya di mana Pak? Ini Sebelah sini. Nah ini kamar tidurnya Letnan Jenderal MT Haryono. Waktu ditembak juga di sini. Iya, di sini. Di kamar tidur ini. Di kamar sini. Di kamar sini. Propertinya dari dulu ini Maya. Waktu Ya, zaman. kalau kita kurang tahu juga, Kurang tahu hafal. juga, soalnya kan ini memang apa ditempatin dari setelah kejadian masih ditempatin sama pihak keluarga sih. Ditempatin sama pihak keluarga. Berarti Iya. setelah kejadian itu ibunya masih menempati kamar ini Sama anak-anaknya masih di sini. sampai wafat 2014. Iya. Kemungkinan juga anaknya mungkin sebagian juga masih tinggal di sini. Masih tinggal di sini. Iya. Terakhir kan 2019 ya diserahkan itu. Iya. Berarti 2019 setelah ibunya wafat ditempatin sama anaknya Pak MT Haryono. Iya. Nah ini emang kalau kelihatannya sih barang jadul ya, banyak barang antik tuh, lemari jadul di sini. Ini jendela ya kayak orang rumah-rumah zaman dulu kayak gini ya, rumah ningrat zaman dulu ya Pak ya. Asli. Dan ini ada bupet juga. Terus lemari ya Pak ya. Cuman kosongan semua ya Pak ya. Kosong semua. Kalau ke sini ada akses kemana nih Pak? Maaf, boleh dibuka? Ini toilet cuma agak berantakan banget. Oh iya, kamar mandinya di rumah ini dan bisa tembus ke belakang juga. Ini ke samping ada kamar mandi, boleh masuk saya sini? Iya. Cuma ya kayak gini sih kondisinya. Oh iya betul. Ini juga udah baru bangunan baru. Udah direnovasi berarti Pak ya? Renovasi. Direnovasi bukan bangunan pas waktu kejadian dari awal. Kalau ini mah kategorinya berarti bukan rumah dinas ya, rumah pribadi. Kita kurang paham juga. Kurang hafal. Iya. Soalnya kan kalau misalkan yang Jenderal Ahmad Yani, Aha Nasution kan langsung gitu ya. Iya. Kalau dari bangunannya sih modelnya kayak rumah dinas juga. Kayak seperti Gitu, kalau diambil alih setelah di rumah dinas terus dibeli jauh, kita kurang paham juga. Nah ini sebagian barang-barang ya peninggalan dari Letnan Jenderal MT Haryono. Kalau ke belakang sini kemana Pak? Oh, itu. Kalau ini mah bangunan baru sih. Atas bangunan baru, kalau bawah ini sebenarnya dapur kotor yang sebelah sini. Oh kalau dulunya itu dapur kotor di sini. Itu dapur kotor sebelah situ. Sebelah sini. Wah berarti luas. Kalau luas tanahnya berapa ini teh? 1,22. 1.200 meter Iya, persegi. 1.200. 1,22 1.220 meter persegi. Boleh saya jalan-jalan ke sini Pak ya? Lihat-lihat. Iya. Ya masih kondisinya masih berantakan seperti ini. Ini ada kamar mandi juga di sebelah sini. Langsung itu tuh sungai apa? Sungai apa ya? Iya, ini sih. Sungai. Kurang paham juga ini apa tembusan Ciliwung, apa anak Ciliwung, kita kurang tahu juga. Kurang hafal Dari persisnya apa, berarti iya, Pak ya? kurang hafal persis. Dan ini Pak, kalau misalkan ada yang pengunjung datang ke museum ini, Iya. itu dikenakan tiket masuk atau enggak? Nggak ada tarif buat tarif apapun nggak ini.
gratis Gratis. buat anak-anak sekolah Iya. sejarah Iya, gitu kayak gitu ya, buat mungkin ya para warga juga yang mau Iya. berkunjung dipersilahkan, boleh Iya, dipersilakan. boleh masuk ke sini bebas. Bebas. Dan ini berada di komplek perumahan apa sih Pak ini teh? Kalau ini perumahan kita kurang paham juga sih ini komplek apa ya, karena kan udah memang di depan itu ada apa, rumah dinas BI juga ada. Kalau sebelah itu kan apa, rumah apa, mantan Menteri Keuangan ya, yang sebelah sini itu yang dijaga satpam. Oh itu jadi berarti rumah-rumah orang-orang elit ya, Iya. orang-orang ya mantan-mantan para pejabat tinggi. Iya betul. Cuma banyak kan udah diambil alih ke orang-orang pribadi biasa. Oh banyak juga yang milik pribadi di sini. Iya. Nah, nanti kita lihat review tamannya ya. Terus di sana itu ada ruangan apa untuk para penjaga di sini, para petugas, pegawai ya Pak ya. Iya. Kalau itu rencana mau dibuat apa, perpustakaan sama ada bangunan. Oh di sebelah situ. Nah, yang bangunan baru. Itu kan Oh, yang- bangunan baru. Jadi yang bangunan baru buat perpustakaan dan Terus bangunan. gedung serbaguna. Oke. Dan dulunya ini merupakan area perkebunan ya teman-teman, waktu kejadian 1965 itu. Dan pasukan Cakrabirawa masuknya berarti lewat sini. Kalau sebenarnya kalau misalkan rumahnya nggak dipugar, nggak dibongkar, itu mungkin bekas-bekas peluru masih ada. Cuma Ditempatin. daun ditempatin, ya udah dipugar, direnovasi lah sedikit-sedikit perbaikan ya Pak ya. Trauma mendalam bagi keluarga Letnan Jenderal MT Haryono. Oke, makasih Pak. Kita masuk lagi lewat sini berarti ya. Tuh atapnya juga masih ya terbuat jadul-jadul kayak gitulah, tapi mewah pada masanya atau pada zamannya. Lampunya juga sama ya. Lampu mewah pada masanya atau pada zamannya. Dan ini berarti anaknya itu punya 1, 2, 3, 5 anak, 2, 3 laki-laki, 2 perempuan. Ada yang jadi TNI kah? Nggak ada. Nggak ada. Semua nggak ada yang jadi pejabat. Mungkin trauma ya. Pemerintahan kurang tahu juga. Soalnya kan lihat yang Pak Yani juga, Pak Ahmad Yani katanya nggak boleh ada yang lagi jadi TNI sama ibunya karena trauma kejadian diculik itu. Iya. Dan keluarga Pak MT Haryono juga nggak ada yang anak-anaknya jadi TNI. Iya. Semuanya jadi pengusaha. Iya. Masya Allah, emang lebih baik, lebih bagus jadi seorang pengusaha. Kita boleh, saya boleh lihat ke samping Pak? Nah ini bagian sampingnya ya. Jadi nomor 8 rumahnya ya, rumah MT Haryono. Kalau dulu kan J itu Y. Iya. Dibaca sekarang emang Harjono, pada aslinya Haryono. Ini bagian sampingnya. Untuk bagian samping ya garasi mobil mungkin dulu Pak ya di sini. Iya, dulunya garasi mobil. Garasi mobil, dan ini juga rumah dinasnya salah satu petinggi dari tentara Indonesia juga nih. Cuman sekarang rumahnya udah kosong, nggak ditempatin. Halaman. Ini rumah seangkatan mungkin nih rumahnya nih. Sama ya. Kita bisa lihat dari sini. Bisa kalian lihat. Hampir sama bangunannya, bentuk bangunannya hampir persis mirip ya. Kalau bangunan-bangunan mewah zaman dulu ya seperti ini, bangunannya kayak gini. Udah baik Pak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini, kunjungan atau lihat-lihat rumahnya Letnan Jenderal MT Haryono, salah satu pahlawan revolusi yang diculik oleh pasukan Cakrabirawa pada tahun 1965. Gerakan separatis 30 September Partai Komunis Indonesia yang ingin mengkudeta, menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno pada zaman itu ya Pak ya. Sedikit yang tetapi kalau misalkan salah silahkan luruskan. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.